Dewa Perang Ye Shikai. Bab 13. King Yu, apa yang ayah katakan padamu? Ye Shikai sangat penasaran dengan percakapan antara ayah dan anak perempuan tadi, tetapi dia malu untuk masuk, jadi dia hanya duduk di ruang tamu dan menunggu. Su King Yu menatap wajah Ye Shikai dan teringat apa yang baru saja dikatakan Su Pengsan. Dia ingin tahu seberapa misteriusnya pria ini. Tidak banyak, hanya mengobrol tentang masalah keluarga. Su King Yu menggelengkan kepalanya dan berjalan melewati Ye Shikai. Dia pun menghela napas lega setelah mendengarkannya. Tiba-tiba, Su King Yu berbalik dan berkata, "Ayah meminta kita untuk pergi ke rumahnya akhir pekan ini." "Baiklah, saya mengerti." Mata Ye Shikai berputar dan berkata, "Istri, lihat, ayah ada di sini hari ini, jadi haruskah kita?" Malam ini, Ye Shikai menatap Su King Yu dan berkata sambil menyeringai. Dengan dukungan Su Pengsan hari ini, dia akhirnya mendapatkan kembali sebagian wajahnya. "Tidak, kembalilah ke kamarmu. Aku tidak ingin tidur denganmu." Su King Yu menatap tatapan penuh nafsu Ye Shikai dan langsung menolak. "Kalau begitu, kenapa aku tidak menelepon ayah dan bertanya padanya?" Ye Shikai berpura-pura mengeluarkan ponselnya dan berpura-pura menelepon. "Ye Shikai, jangan pergi terlalu jauh." Tidak apa-apa kalau dia tidak mengatakannya, tapi Su King Yu menjadi marah ketika Ye Shikai menyebut Su Pengsan. Baru saja di meja makan, Su Pengsan mengkritiknya sebagai orang yang tidak berharga. Melihat ekspresi puas Ye Shikai, Su King Yu menggertakkan giginya. Berkat Su Pengsan, dia tidak langsung marah. Tapi sekarang, Su King Yu ingin melampiaskan semua amarahnya pada Ye Shikai. Su King Yu bergegas maju dan mengambil ponsel Ye Shikai. Ketika dia membukanya, dia mendapati bahwa itu adalah rekaman video dirinya saat dia sedang marah tadi. Ye Shikai tidak melakukan panggilan telepon, tetapi merekam video. Menyadari bahwa dirinya telah ditipu, Su King Yu melotot marah ke arah Ye Shikai. "Hehe, sayang, kamu masih imut juga kalau lagi marah. Lihat mukamu yang memerah." "Ya, Shikai," Su King Yu berkata sambil menggertakkan giginya. Dia hampir kehilangan kesabarannya. "Ada apa, istriku? Pergilah ke neraka." Su King Yu menyerbu ke depan, membuat Ye Shikai lengah. Dia langsung terlempar ke sofa. Dia mengambil pisau buah di meja kopi dan menatap selangkangan Ye Shikai dengan kejam. "Rock, aku akan membunuhmu hari ini." "Istriku, tenanglah. Jika kamu terus seperti ini, aku akan memukulmu." Ye Shikai panik. Istrinya gila. Ini bukan lelucon. Melihat ekspresi ganas Su King Yu, jika dia tidak menghentikannya, dia benar-benar berani membunuhnya. Ketika Su King Yu mendengar bahwa dia akan dipukuli, dia teringat kata-kata Su Pengsan dan menjadi lebih marah. "Ye Shikai, kau berani menggunakan ayahmu untuk menekanku. Aku harus membunuhmu hari ini." Su King Yu menusukkan pisaunya langsung ke leher Ye Shikai. Awalnya dia ingin menakut-nakuti Su King Yu, tetapi dia tidak menyangka kalau Su King Yu salah paham. Su King Yu sekarang seperti anak kucing yang ekornya diinjak, memperlihatkan gigi dan cakarnya. Namun, dengan keterampilan Ye Shikai, jelas bukan masalah baginya untuk menghindar. Namun, pisau itu terlalu dekat dengan lehernya, dan Ye Shikai takut Su King Yu benar-benar akan menusuk wajahnya karena kegembiraan. "Istriku, jangan terlalu bersemangat. Jika kau membunuhku, kau akan menjadi janda selamanya. Lebih baik aku menjadi janda daripada tidak membunuhmu." Su King Yu berteriak pada Ye Shikai, lalu menusukkan pisau ke selangkangan Ye Shikai. Ye Shikai segera mengulurkan tangannya, meraih pergelangan tangan Su King Yu, dan menggendong Su King Yu dalam pelukannya. "Jika kau membuat masalah lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Bagaimanapun, ayahmu telah menyerahkanmu kepadaku. Jika kau tidak mendengarkan, aku akan membiarkan dia yang mengurusimu. Jika Anda tidak menghukumnya selama 3 hari, dia akan menjadi gila. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana sifat pria yang mendominasi." Su King Yu tercengang, dan keduanya saling memandang selama beberapa detik. "Ah, Ye Shikai, kamu bajingan, aku akan membunuhmu." Namun Su King Yu yang ditahan hanya bisa melambaikan tangannya dengan sia-sia. Ye Shikai menggendong Su King Yu kembali ke kamar tidur dan membaringkannya di tempat tidur. Su King Yu sangat marah, tetapi juga sangat takut. Apa yang harus dia lakukan jika Ye Shikai benar-benar berpikiran buruk? Su King Yu menutup matanya tanpa sadar. 1 detik, 2 detik. Berlalu, mengapa tidak ada respons? Su King Yu membuka matanya dan melihat selimutnya ditarik pelan oleh sepasang tangan besar. "Kamu tidurlah dengan patuh, dan kita akan membicarakannya besok." Setelah itu, Ye Shikai berbalik dan meninggalkan ruangan.
Su Qingyu sangat terkejut bahwa Ye Shikai benar-benar membiarkannya pergi. Ye Shikai tidak kembali ke kamar, tetapi meninggalkan villa. Su Qingyu telah membangkitkan gairahnya, tetapi dia masih menolak membiarkannya mengambil tindakan apapun. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Tentu saja, Ye Shikai tidak akan mencari seorang wanita. Ayah mertuanya baru saja pergi dan istrinya masih di rumah. Jika dia keluar mencari seorang wanita, dia akan dikuliti hidup-hidup ketika dia kembali. Ye Shikai memikirkan suatu tempat, Dark Night Bar. Cantik, segelas air es. Ye Shikai awalnya berencana untuk memesan whisky, tetapi sekarang dia sedang terangsang, jadi dia memutuskan untuk minum segelas air es untuk menenangkan diri. Hai, pria tampan, ini kamu. Kamu patah hati lagi. Maukah kamu minum secangkir minuman Forget Your Sorrow kali ini? Sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Ye Shikai. Dia mendongak dan melihat bahwa wanita cantik di depannya adalah orang yang membuatkan koktail untuknya terakhir kali. Saya tidak patah hati, hanya saja istri saya tidak menyukai saya. Ye Shikai berkata sambil tersenyum kecut. Hehe, cowok ganteng, kamu lucu banget. Ye Shikai menatap keindahan di depannya, dengan pesona yang kuat dalam senyumannya. Kalau dia sedang berjalan di jalan, dia pasti akan menoleh ke belakang dan tersenyum menawan. Mengenakan gaun malam berwarna merah terang, dia akan menjadi godaan mematikan bagi para pria. Dengan wajah halus dan kulit putih, penampilannya bahkan sedikit mirip dengan Su Qingyu. Paman, kebetulan sekali, Anda juga ada di sini. Ye Shikai berbalik dan melihat Han Ruoyao. Kenapa aku selalu melihatnya di bar? Yao Yao, kenapa kamu ada di bar selarut ini? Paman, aku dan teman-teman sekelasku sudah membuat janji untuk datang ke sini dan bermain hari ini. Tapi kenapa paman ke sini lagi? Apa paman sedang patah hati? Han Ruoyao tersenyum canggung, dan melihat ekspresi Ye Shikai yang lesu, dia tahu tebakannya benar. Yao Yao, cepatlah pulang malam ini. Di sini tidak aman di bar. Bukankah kita bertemu gangster terakhir kali? Melihat wajah Ye Shikai yang penuh dengan kebenaran, Han Ruoyao tertawa terbahak-bahak, lalu tiba-tiba melangkah maju dan memegang salah satu lengan Ye Shikai. Oh, paman, bukankah kamu masih memiliki aku untuk melindungiku? Suaranya genit dan terdengar sangat nyaman. Tidak, saya harus keluar dari sini terlebih dahulu, kalau tidak, siapa tahu apa yang akan terjadi. Yao Yao, aku mau ke kamar mandi, kalian lanjutkan saja permainannya. Setelah berkata demikian, Ye Shikai langsung menarik lengannya dan berlari menuju kamar mandi. Ye Shikai tidak tahu bahwa di sudut bar, sepasang mata telah menatapnya. Wajah yang elok dan aura yang menawan itulah yang menjadi bartender sebelumnya. Pada saat ini, seorang wanita cantik berjalan mendekati wanita itu dan berkata, "Saudari Qi, apa yang baik dari pria itu?" Wanita itu tersenyum tanpa berkata apa-apa, mengambil piala, menyesap anggur merah di gelas, memandang Ye Shikai di sebelah kamar mandi, dan sudut mulutnya perlahan terangkat. Bab 14. Begitu dia keluar dari kamar mandi, telepon Ye Shikai berdering. Dia mengeluarkan teleponnya dan melihat ide penelepon. Itu adalah istrinya Su Qingyu. "Halo, istriku, ada apa?" Mendengar nada bicara Ye Shikai yang acuh tak acuh, Su Qingyu sedikit marah lagi. Dia baru saja mendengar pintu tertutup, melihat keluar jendela, melihat Ye Shikai meninggalkan villa, dan mendengar suara berisik di ujung telepon. Dia tidak perlu memikirkannya untuk tahu bahwa bajingan ini sebenarnya sedang bercanda. Apakah dia masih punya rumah di hatinya? Su Qingyu menggertakkan giginya dan berkata, "Ye Shikai, aku memberimu waktu 20 menit untuk pulang, kalau tidak aku akan memberitahu ayah bahwa kamu pergi mencari seorang wanita." "Istriku, kamu salah paham." Sebelum Ye Shikai bisa menyelesaikan ucapannya, dia mendengar bunyi bip di telinganya. Wanita ini bahkan menutup teleponnya. Namun, Ye Shikai yakin bahwa jika dia tidak pulang tepat waktu, Su Qingyu akan benar-benar berani mengeluh kepada ayah, dan konsekuensinya akan. Ye Shikai kembali ke stan dan menemui Han Ruoyao. "Yao Yao, aku ada urusan mendesak, jadi aku pulang dulu. Kamu juga harus pulang lebih awal." Sedikit kekecewaan terpancar di mata Han Ruoyao. "Baiklah, Paman, tolong hubungi aku lebih sering di masa mendatang." Setelah itu, Han Ruoyao tersenyum canggung dan berkata, "Jika kamu patah hati lagi, aku bisa mengenalkanmu pada beberapa wanita cantik." Wajah Ye Shikai menjadi hitam setelah mendengar ini. Gadis ini benar-benar goblin kecil. Begitu Ye Shikai berjalan menuju pintu, sebuah sosok melintas di depannya. Sosok seksi itu tak lain adalah sang bartender. "Tampan, aku akan segera pergi."
Tolong datanglah lebih sering di masa mendatang. Yesike menatap senyum misterius di wajah wanita itu, tetapi dia tidak dapat membaca pikirannya. Dengan keterampilannya sendiri dan pengalaman hidup dan mati, dia biasanya bisa melihat ekspresi orang biasa secara sekilas, tetapi pikiran wanita ini sepertinya tersembunyi dalam kabut, sangat tersembunyi. Yesike merasakan sedikit bahaya. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Yesike mengabaikan wanita itu dan berjalan keluar pintu, meninggalkannya di samping. Jejak ketidaksenangan tampak di wajah wanita itu. Kakaki, beraninya laki-laki ini, dia bahkan tidak menghormatimu. Kata seorang wanita cantik yang berdiri di samping wanita itu. Wanita itu menemukan tempat duduk perlahan, dan menyalakan rokok wanita. Temperamennya yang menawan sekarang lebih elegan. Dia mengisap rokoknya dengan cekatan dan mengembuskannya perlahan. Xiao Mei, orang ini tidak sesederhana itu. Di luar bar, Yesike menghentikan taksi dan menyerahkan 100 yuan kepada pengemudi. Tuan, ayo kita segera ke Taman Lisi. Kalau kita terlambat, seseorang akan mati. Pengemudi itu juga menyadari bahwa Yesike sedang terburu-buru, jadi dia pindah ke gigi kelima dan melaju sepanjang jalan menuju komunitas itu. Ketika dia tiba di pintu rumahnya, Yesike memeriksa teleponnya. 20 menit telah berlalu. Ketika dia membuka pintu, tanda kelegaan di wajahnya langsung lenyap, digantikan oleh rasa dingin. Su Qingyu sedang duduk di sofa, menatap lurus ke matanya, seperti sebuah patung. Selain itu, ruang tamunya remang-remang, dan Yesike merasa seperti memasuki rumah hantu. Istriku, mengapa kamu belum tidur? Cepatlah kembali. Ruang tamu dingin. Jangan sampai kamu masuk angin. Yesike mengulurkan tangannya dan ingin membantu Su Qingyu bangkit dari sofa. Tanpa diduga, Su Qingyu menepis tangan Yesike. Yesike, bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan tentang pergi ke bar larut malam? Bahkan jika aku tidak mengizinkanmu, kau tidak akan bisa pergi ke sana untuk mencari pelacur, kan? Apakah ini balas dendammu padaku? Kau membuatku merasa lebih buruk dari pelacur. Istriku, jangan terlalu bersemangat. Seorang teman mengundangku. Bagaimana mungkin suamimu yang sangat disiplin itu pergi menemui pelacur? Kalau dibilang itu ajakan teman, ya boleh saja. Tapi kalau dibilang dia orang yang disiplin, Yesike benar-benar sedang berbicara melawan hati nuraninya. Namun, kemampuannya untuk berbohong tanpa tersipu atau jantungnya berdebar disebabkan oleh kulitnya yang tebal. Su Qingyu mencibir dan berkata, Yesike, apakah menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan yang sebenarnya, atau aku akan mengebirimu. Setelah berkata demikian, entah bagaimana Su Qingyu memiliki pisau buah di tangannya. Yesike berkeringat dingin. Mengapa wanita ini selalu ingin mengebiri dirinya sendiri? Tetapi dia juga menangis tanpa air mata. Istriku, simpan dulu pisau itu. Kalau tangan kecilmu terluka, suamimu pasti akan sangat sedih. Istriku, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan menelepon temanku dan memintanya untuk bersaksi untukku. Setelah mengatakan itu, Yesike mengeluarkan ponselnya dan menemukan nomor Han Ruoyao. Begitu dia menelepon, panggilannya tersambung. Yao Yao, kamu harus segera bersaksi untukku, atau aku akan mati. Yesike tampak seperti hendak menangis mengingat orang tuanya. Han Ruoyao, yang masih berada di bar saat itu, mengangkat bibirnya sedikit. Huff, sudah kubilang jangan ganggu aku. Sekarang aku akan memberimu pelajaran. Hei, sayang, kamu merindukanku begitu cepat. Kamu hebat sekali tadi. Kamu membuatku merasa begitu nyaman. Yesike langsung menutup telepon. Kalau tidak iblis ini pasti akan mengatakan sesuatu yang lebih keterlaluan. Suasana di ruang tamu berubah menjadi keheningan yang mencekam. Pada saat ini, hati Yesike hancur. Dia hanya dapat memikirkan dua hal sekarang. Yang satu adalah bagaimana memberi Han Ruoyao pelajaran saat mereka bertemu lagi, dan yang lainnya adalah bagaimana menjelaskannya kepada iblis wanita di depannya ini. Tiba-tiba, Yesike merasakan hawa dingin di wajahnya, seolah-olah ada sesuatu yang menyentuh wajahnya. Dia mengamatinya lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah pisau buah di tangan Su Qingyu. Yesike, aku akan melawanmu. Oh tidak, strategi terbaik adalah melarikan diri. Yesike dengan cepat berlari ke sisi seberang sofa. Istriku, aku bisa menjelaskannya, tadi. Aku salah menekan nomor. Su Qingyu melompat dari sofa,
memegang pisau buah di tangannya, dan bergegas menuju Ye Shikai dengan gigi dan cakarnya yang terbuka. Dasar bajingan, kemarilah, aku akan mengebiri kamu. Aku begitu bodoh hingga aku berdiri di sana dan dipukuli olehmu. Jadi, permainan kucing-kucingan yang harmonis dipentaskan di seluruh villa. Keesokan paginya, Ye Shikai keluar dari kamarnya dengan sepasang mata panda. Tadi malam dia berlari ke kamarnya dan mengunci Su Qingyu di luar pintu. Su Qingyu sangat marah sehingga dia memarahinya di luar selama setengah jam. Ye Shikai hampir mengira dia akan membakar rumah. Dia adalah Raja Neraka, tetapi dia dikejar oleh seorang wanita dan bersembunyi di dalam rumah dan tidak berani keluar. Aduhai, siapakah yang memberitahunya bahwa dia adalah istrinya? Sebagai seorang istri, Su Qingyu dengan sempurna menafsirkan 3 ketaatan dan 4 kebajikan. Dia tidak pernah bersikap masuk akal, tidak pernah lembut, tidak pernah penuh perhatian, dan tidak bisa diprovokasi, dipukul, dimarahi, atau diajak bicara. Saat menuruni tangga, Su Qingyu sudah duduk di meja makan sambil sarapan. Ye Shikai berjalan hati-hati ke sisi Su Qingyu, menunjukkan ekspresi main-main dan tak tahu malu. Istri, apakah kamu marah sekarang? Huff. Su Qingyu memalingkan kepalanya. Setelah semalam, amarahnya mereda. Tetapi dia tidak mau memperlakukan Ye Shikai dengan baik. Fakta telah membuktikan berkali-kali bahwa sekali dia memperlakukannya dengan baik, dia akan menjadi gelisah. Melihat Su Qingyu tidak mau memperhatikannya, Ye Shikai menghela nafas, tetapi masih ada sedikit rasa lega di hatinya. Setidaknya amarahnya telah mereda dan dia merasa lega. Duduk bersandar di kursinya, Ye Shikai minum seteguk susu kedelai dan makan beberapa potong roti. Setelah selesai sarapan, Su Qingyu mengambil tas tangan di sofa dan berjalan langsung ke pintu. Tiba-tiba dia berbalik dan mengingatkan Ye Shikai untuk kembali ke rumah Su Pengzan sore ini. Dia sedikit khawatir dan berpikir dia mungkin sudah melupakan masalah ini saat itu. Lalu dia pergi. Ye Shikai tidak lupa, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa setan kecil Han Ruohan berani menjebaknya kemarin. Mari kita lihat bagaimana dia akan menghadapinya lain kali. Saat Ye Shikai tiba di perusahaan, hampir pukul 8. Dia segera masuk dan kembali ke Departemen Hubungan Masyarakat. Tiba-tiba, suara Anlan terdengar di telinganya, Ye Shikai, datanglah ke kantorku. Bersambung.